Lintas Banwas Pekan kembali ke hadapan Anda. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas terkait akan mengoptimalkan PAD, salah satunya melalui penarikan pajak sarang burung walet. Hal itu menyusul potensinya masih sangat besar, meskipun terkendala di lapangan lantaran sebagian pengusaha burung walet kebanyakan tidak berada di tempat. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPKPAD akan terus menggali potensi pajak dari 200 lebih titik sarang burung walet yang ada di Kota Banjarmasin. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin H.C. Edi Wibowo usai menggelar rapat LKPJ tahun 2023 dengan Komisi 2 DPRD Banjarmasin, baru-baru tadi menyatakan pemerintah kota mulai serius untuk menggali potensi besar pajak sarang burung walet pada tahun ini. Mengingat potensinya sangat besar, meskipun kendala di lapangan lumayan membuat potensi ini susah ditarik, yang mana hanya bisa sebagian mengingat pengusaha walet kebanyakan tidak ada di tempat. Selama ini penarikan pajak sarang burung walet tidak dapat maksimal karena tidak menyasar semuanya. Sesuai data saat ini ada sebanyak 200 lebih titik sarang burung walet, namun hanya 50 lebih yang bisa ditarik. Menjadi 80% kita. Nah, penurunan ini kan banyak faktor. Mungkin beberapa masukan akan diperhatikan depannya. Karena dari sekitar 200 lebih pengusaha walet itu kan yang taat itu kan paling 50-an orang loh. Sisanya sudah kita lakukan usaha pemanggilan, kita ke lapangan ya kalau ada pengawasan. Kemudian juga kita berkoordinasi ke balai. Kemudian solusi seperti apa. Nah ini mungkin akan nanti kita intensifkan lagi, termasuk juga dengan kerjasama dengan teman-teman dari APA. Edi menambahkan saat ini sistemnya menunggu kejujuran dari pengusaha karena pihaknya tidak tahu kapan panen dan dia harus melaporkan. Risna, Banjar TV. Selanjutnya, Pemkab Banjarmasin melalui Dinas Sosial diharapkan bisa memberikan perhatian ekstra kepada penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan hak mereka termasuk masa depan, agar bisa memiliki mata pencaharian di bidang masing-masing. Masyarakat penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan dan harus memperoleh jaminan dalam pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkannya. Yang mana perhatian terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas secara khusus dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Karenanya pihak Komisi 4 DPRD Banjarmasin dalam rapat LKPJ tahun 2023 bersama Dinas Sosial setempat mengharapkan dan memberikan masukan kepada Dinsos Banjarmasin agar lebih memperhatikan para penyandang disabilitas selain sarana fasilitas juga masa depannya. Dalam hal ini baik berupa memberikan keterampilan agar mampu memiliki keterampilan dalam berbagai hal sehingga mampu menjadikan mata pencaharian. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir. Kalau normalnya sih sudah mereka lakukan, tapi ada sesuatu hal yang lebih baik lagi yang kita dapatkan di Denpasar, termasuk untuk membina mereka supaya bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, fasilitas kita, kata Dinas Sosial tadi, kata garisnya, belum siap, tapi masih diupayakan mencari tempat supaya penyandang disabilitas itu bisa dibina sesuai dengan kemampuannya. Apakah membuat ini seperti. Nah, ini khusus untuk disabilitas di bawah binaan oleh Dinas Sosial sendiri. Ini diungkapkannya juga setelah melakukan studi banding ke Denpasar, yang mana pemerintah Denpasar gencar memberikan sosialisasi dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas setempat. Murtasia, Banjar TV. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meluncing Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB tahun 2024 berlangsung di Maligaya Sultan Adam Martapura. Launching Kampung KB ditandai dengan scanning tangan oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel Ramlan, Bupati Banjar Saidi Mansur dan Ketua TPPKK Nurgita Tias. Berdasarkan keputusan Bupati Banjar tanggal 20 Februari 2024 telah ditetapkan 277 desa dan 13 kelurahan di Kabupaten Banjar sebagai Kampung KB. Saidi Mansur menyampaikan permasalahan dan isu-isu strategis seputar tingginya prevalensi stunting dan angka kelahiran menurut kelompok umur ibu telah menjadi fokus utama pemerintah. Melalui upaya-upaya seperti pelayanan KB, metode kontrasepsi jangka panjang yang merata hingga tingkat desa, program promosi komunikasi informasi dan edukasi,
1000 hari pertama kehidupan dan pendampingan oleh tim pendamping keluarga Pemkab Banjar telah berhasil menurunkan angka stunting dari 40,6% tahun 2021 menjadi 26% pada 2022 dan diharapkan tahun 2023 bisa mencapai target nasional sebesar 14%. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sampai tingkat desa. Begitu pula program promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi 1000 hari pertama kehidupan, pendampingan oleh tim pendamping keluarga dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, dan ini menjadi menurunkan angka stunting dari 40,6% di tahun 2021 menjadi 26,4% pada tahun 2022. Dan untuk tahun 2023 mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik lagi. Ini masih kita tunggu rilis hasil survei kesehatan. Sementara itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bupati Banjar beserta jajaran karena menjadikan semua desa dan kelurahan menjadi kampung KB sehingga bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain di Provinsi Kalsel. Presiden kan membuat impres baru ya, nomor 3 tahun 2023 termasuk baru. Sehingga harapan Presiden itu kunci dari kualitas SDM itu ada di keluarga. Sehingga Pak Presiden berharap kampung keluarga berkualitas itu terwujud di seluruh Indonesia agar keluarga-keluarga itu betul-betul mendambakan anak yang berkualitas. Kualitas SDM menjadi idola utama lah untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu di Banjar ini kami apresiasi. Saya baru pertama kali ini kemudian direspon oleh kabupaten yang semua kabupaten kotanya, kabupaten dan kelurahannya, semua desa dan kelurahannya menjadi kampung keluarga berkualitas. Di tempat lain ada, tapi belum semua. Ya, kalau ini istimewanya Pak Bupati, semua ya, desa dan kelurahan menjadi kampung keluarga berkualitas. Itulah apresiasi saya kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKKBN RI juga menyerahkan penghargaan bagi Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten Keluarga Berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima langsung oleh Bupati Saidi Mansur. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Beralih ke informasi lain, Bupati Banjar Saidi Mansur berpesan kepada para petugas haji agar dapat memberikan pelayanan ekstra kepada jemaah lansia yang mempunyai riwayat penyakit sehingga dapat beribadah dengan baik dan lancar. Bupati Banjar Saidi Mansur silaturahmi dan beraudensi bersama para petugas haji 2024. Saidi Mansur meminta kepada para petugas haji agar memberikan pelayanan ekstra kepada jemaah lansia yang mempunyai riwayat penyakit agar dapat beribadah dengan baik dan aman. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi sekaligus silaturahmi petugas haji Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura belum lama tadi. Bupati juga berpesan kepada petugas haji untuk banyak berkomunikasi dengan jemaah. Terlebih jemaah haji Kabupaten Banjar tahun ini didominasi oleh calon haji lansia. Kemudian mendampingi dan memberikan edukasi agar tidak ketergantungan dengan petugas atau bisa lebih mandiri. Sementara itu, Ketua Kloter Haji Kabupaten Banjar Ahmad Nispuani mengatakan, tujuan audiensi kali ini adalah untuk silaturahmi dan memperkenalkan para petugas haji yang berasal dari berbagai unsur, yakni Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah, serta mengabarkan kondisi terkini jemaah haji. Tujuan kami pertama tentunya untuk silaturahmi memperkenalkan petugas haji dari Kabupaten Banjar yang sebagaimana kita ketahui untuk perekrutan petugas haji tahun ini itu ada dari beberapa unsur atau dari beberapa sektor yang di perekrutannya, baik dari Kementerian Agama, dari Kementerian Kesehatan maupun juga kerjasama pemerintah daerah dan Kementerian Agama. Jadi tadi sudah kita perkenalkan kepada beliau petugas-petugas haji, ulun sendiri sebagai Ketua Kloter juga memperkenalkan kawan-kawan khususnya dari tenaga kesehatan yang baik direkrut melalui Kementerian Kesehatan maupun yang direkrut dari petugas haji daerah. Jemaah haji Kabupaten Banjar tahun ini berjumlah 455, terdiri dari 2 gelombang dan terpecah menjadi 4 kloter. Kloter pertama Kabupaten Banjar 315, sisanya akan tergabung dengan kloter kabupaten lain. Kloter pertama akan masuk asrama haji pada 11 Mei dan besoknya diberangkatkan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Sementara itu, sebanyak 193 orang jamaah haji asal Kabupaten Balangan bakal berangkat pada musim haji tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Namun angka ini masih bisa berubah karena adanya kemungkinan jamaah dari luar kabupaten yang mutasi ke Balangan, begitu pula sebaliknya. Jamaah haji asal Kabupaten Balangan yang berangkat tahun 1445 Hijriah berjumlah 193 orang. Jumlah tersebut belum termasuk tambahan 2 orang petugas kesehatan dan 1 orang petugas haji daerah, sehingga total ada 196 jamaah. Ini disampaikan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Rahmadi pada kegiatan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler Kabupaten Balangan tahun 1445 Hijriah di Gedung PL HUT Kantor Kemenak Balangan belum lama tadi. Bimbingan manasik haji sendiri dimaksudkan agar jamaah haji mempersiapkan diri menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khidmat. Adapun jamaah Kabupaten Balangan pada tahun ini berjumlah 193 orang proporsi ditambah 1 petugas haji daerah dan 2 tenaga kesehatan, jadi total berjumlah 196 jamaah haji. Maksud dan tujuan daripada bimbingan manasik adalah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin pada para jamaah untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Semoga dengan manasik ini jamaah lebih siap. Bupati Balangan yang diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, Rodi Rahmadinor, dalam sambutannya saat membuka acara menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang ibadah haji. Perhatian dan arahan yang diberikan oleh para petugas dan pembimbing diharapkan dapat membantu jamaah haji dalam mempersiapkan diri secara optimal. Manasik haji akan berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 18 sampai 27 April 2024, di mana 2 hari dipusatkan di kabupaten dan 8 hari setelahnya digelar di kecamatan masing-masing. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Kalsel Haji Sahbiri Nur hadiri Halal Bihalal. Tetaplah bersama kami.